Halo, apa kabar kalian semua? Setelah kita nyobain ponsel dari Infinix Note 30 ini selama kurang lebihnya 8 atau 9 harian. Dari unboxing, review, gaming test, baterai test dari ponsel Infinix Note 30, sekarang ini waktunya kita buat bahas apa aja kekurangan dan juga kelebihan dari ponsel Infinix Note 30 NFC ini. Lebih tepatnya untuk varian non-pro atau varian regulernya. Yang pertama kita bahasnya dari kelebihan Infinix Note 30 Pro. Kelebihan yang pertama tentu terdapat pada bagian desainnya yang menurut saya kelihatan keren, ditambah lagi dengan adanya backdoor berbahan kaca. Jadi kesan mewahnya itu tentu dapat banget untuk ponsel di harga 2 jutaan rupiah. Apalagi kalau kita lus seperti ini di bagian logo Infinix ataupun di bagian frame kamera, ya bukan frame kamera tapi kayak housing kamera yang finishingnya kelihatan glossy ini nih ya. Nah, ini kesan mewahnya itu dapat banget. Meskipun di bagian samping kamera atau yang kelihatan finishing glossy, nah ini lebih kerasa, lebih mudah kotor dibanding backdoor keseluruhannya. Lalu di bagian depan ponsel ini kelihatan mewah banget karena untuk bezel bagian kanan, kiri, atas maupun bawah udah tergolong tipis banget di kelasnya. Apalagi ponsel dari Infinix Note 30 ini udah pakai tampilan layar neon display. Lalu yang saya rasain dari layar Infinix Note 30 untuk kualitas gambar dan warnanya itu beneran bagus banget ya. Layarnya jernih dan juga kelihatan terang meskipun kita pakai di luar ruangan. Ditambah lagi dengan adanya 4 refresh rate yang bisa kalian pilih ya. Dari refresh otomatis 60 Hz, 90 Hz dan juga 120 Hz. Dimana ini salah satu kelebihan yang jarang banget bisa kita temuin untuk ponsel yang punya refresh rate di 120 Hz. Karena biasanya kalau nggak cuman 60 Hz ya langsung di 120 Hz. Jarang banget yang nyediain 90 Hz apalagi punya pilihan seperti ini. Selanjutnya dengan layar berukuran gede, tentu layar dari Infinix Note 30 ini udah nyaman banget kalau kita pakai buat nonton video, entah itu film drama Korea ataupun film action. Tentunya udah nyaman banget, ditambah lagi dengan adanya dual speaker stereo yang suaranya itu udah jelas mantap banget karena didukung dengan sound dari JBL. Dan kualitas audio seperti ini nggak bisa kalian temuin di ponsel Infinix lainnya kecuali pada ponsel Infinix Note 30 series. Kemudian kalau kita pakai buat main game, ponsel ini juga tentu udah nyaman banget. Dan buat kalian yang belum lihat gimana performa gaming dari Infinix Note 30, bisa kalian lihat ya untuk linknya di bagian atas ini atau kalian cek di deskripsinya nanti. Karena waktu kita pakai buat gaming test, ponsel ini tergolong memiliki suhu yang sangat aman banget karena tangan itu cuman sedikit hangat. Apalagi kalau kita pakai buat main game Mobile Legends. Nah, ini ponsel bisa mendapatkan grafik ultra dengan settingan refresh rate super. Ditambah lagi dengan adanya gyroscope hardware. Jadi buat kalian para player PUBG Mobile, tentu ponsel ini udah nyaman banget buat kalian ajak main game. Ngomongin soal game, tentunya Antutu yang dimiliki dari Infinix Note 30 ini bisa banget bersaing dengan ponsel-ponsel lainnya. Dan skor Antutunya tergolong tinggi di 432 ribuan poin dengan Antutu versi 10. Padahal ini ponsel bisa dibilang 2 jutaan kecil aja ya. Punya Antutu nyampe segini dengan chipset dari MediaTek Helio G99. Selanjutnya yang saya suka dari ponsel Infinix Note 30, ponsel ini punya baterai berkapasitas besar di 5000 mAh yang tentunya bisa banget buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh ya. Apalagi waktu kita lagi main game dan baterainya itu tiba-tiba mau habis. Nah, kalian tenang aja karena ponsel ini punya sistem bypass charge. Jadi, meskipun kalian sedang main game sambil ngecas itu, ponselnya tetap terjaga untuk suhunya dan untuk kesehatan baterainya juga tentu tetap aman. Karena ponsel ini sudah memiliki fitur tersebut dan kalian bisa aktifin atau menonaktifkan fitur tersebut. Jadi fitur bypass charge itu bisa dibilang baru ada di ponsel Infinix Note 30 ini. Entah itu Infinix Note 30 reguler ataupun Infinix Note 30 Pro. Kelebihan selanjutnya tentu terdapat pada pengisiannya yang udah tergolong cepet banget. Kemarin kita juga udah tes pengisian dari 0 hingga 100% dan ternyata nggak nyampe waktu 1 jam udah bisa terisi nyampe penuh. Kemudian untuk bagian fotografinya, ponsel ini memang hadir dengan 3 setup kamera di bagian belakang dan punya 1 kamera selfie dengan dukungan lampu LED flash. Dan untuk kualitas fotografi maupun videografinya tergolong mantap banget karena di bagian fotografinya ponsel ini punya opsi dengan stabilisasi dan untuk kualitas fotonya bisa kalian nilai sendiri. Karena untuk tone warna tentu kalian memiliki selera masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi sih di harga 2 jutaan kecil, hasil fotografi maupun videografinya udah jempol banget.
Solusi 2K. Untuk bergabung bermain bersama cukup dana kecil Rp10.000 saja. Ada dana kecil Rp10.000 saja. Anda supaya di sini bisa diayun. Anda supaya di sini bisa digoyang terus semangat pemuda bersemangat betul ya. Video ganda. Welcome lah saya. Puluh 80 30 fps. Solusi 720. Masih bagus, cuman kelihatan noise-nya. Sedangkan kekurangan dari ponsel Infinix Note 30, sebenarnya di harga segini kita nggak bisa komplain sama sekali ya, karena dari berbagai spesifikasi maupun kualitas dan juga performa yang dihasilkan itu beneran mantap banget. Jadi nggak cuman sekedar di atas kertas aja. Palingan yang saya keluhkan atau kekurangan yang saya rasain dari Infinix Note 30 cuman terdapat pada ukuran layarnya atau bodi ponselnya yang tergolong bongsor. Selebihnya kita nggak bisa komplain. Jadi ponsel ini bisa banget buat kita bilang ponsel terbaik di harga 2 jutaan, dan nyampe sekarang ini emang belum ada lawan dari kompetitor-kompetitor lainnya. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan dari ponsel Infinix Note 30, drop aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan kita bahas sama-sama di channel ini ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.